Oh iya. Di dalam kemanusiaannya, bukan di dalam keilahian. Jadi kita harus melihat hal ini dengan hati-hati. Jadi Anda nggak bisa mencampurkan ilahi dengan kemanusiaan, Anda nggak bisa. Tetapi Anda juga tidak bisa menafikan salah satu. Contoh, ya, ketika kita bilang Kristus itu tidak menghamba, lalu untuk apa dia menjadi manusia? Untuk apa dia menjalankan misi penyelamatan? Misi penyelamatannya ini untuk siapa? Kristus menebus kita kepada siapa nih? Kristus menebus kita kepada Bapa, ya. Kristus ketika menebus kita kepada Bapa, dia bertugas sebagai apa? Sebagai imam, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Imam, raja dan nabi itu tetap adalah pelayan daripada Allah, pelayan daripada Bapa. Betul ya? Betul. Oke. Jadi itu yang harus dia jalankan. Maka itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu hamba. Tetapi hamba di sini bukan kacung. Ya, ngerti, paham. Ya. Hamba di sini adalah pelayan. Jadi kita harus Ya. membedakan antara pelayan dan juga kacung. Ya. Pelayan itu, atau gini deh, ya. Kita ambil contoh, ini mungkin nggak tepat ya. Cuman kita ambil contoh tentang perumpamaan anak yang hilang. Pernah baca nggak perumpamaan anak yang hilang? Pernah. Oke. Awalnya itu dia pembantu bukan? Tidak. Bukan ya, bukan. Karena dia kan anak toh. Oke. Iya. Ketika dia menghadapi hidup susah, dia mengatakan hal seperti ini. Biarlah aku menjadi orang upahan bapakku. Bapakku. Betul? Betul. Ya. Ketika dia mengatakan menjadi orang upahan bapaknya, status daripada keanakan dia hilang nggak? Enggak kan? Oh, tidak, betul. Iya, karena kan sang bapak itu, bapaknya tetap melihat sang anak itu bukan sebagai orang upahan, tetapi dia tetap menganggapnya sebagai anak. Oke. Gitu. Jadi kita jangan melihat bahwa hamba di sini adalah kacung. Ya, bukan. Saya juga bukan begitu pengertiannya, bukan. Hamba di sini adalah pelayan, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu Anda lihat itu servant, bukannya slave. Kan beda antara servant dan slave, bener dong? Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus hamba, ya Yesus hamba ketika dia inkarnasi. Ketika dia menjalani misi tersebut, ada misi yang dia pegang. Artinya apa? Dia menjalankan misi daripada Bapa. Dia melayani Bapa. Melayaninya untuk apa? Untuk menebus kita. Maka itu kalau Anda lihat nih, itu ada, Anda Google sekarang The Servant King. Servant King itu ya itu Kristus gitu loh. Yaitu raja yang melayani. Dia sekaligus raja tetapi dia sekaligus pelayan. Gitu. Jadi kita jangan anti ya, jangan alergi terhadap kata Yesus itu hamba, karena mungkin kata hamba itu kan konotasinya kan kayak kacung ya, benar nggak sih? Bagi sebagian orang mungkin ya yang betul ya, karena bagi sebagian orang tuh kayaknya seolah-olah tuh hamba itu sesuatu yang hina, sesuatu yang kacung, rendah kan? Karena sebenarnya itu di dalam teks Yunaninya itu bukannya doulos. Doulos itu benar-benar slave ya. Doulos itu benar-benar slave. Tetapi Kristus itu dia sebagai kayak pais, atau sebagai kayak anak, atau sebagai kayak pelayan gitu loh. Gitu. Tapi pernah dalam Alkitab diceritakan bahwa Yesus itu menghamba sebagai doulos. Dia kalau saya baca ya kayaknya Yesus itu sebenarnya memposisikan dirinya doulos nggak kepada Bapa ya? Enggak. Doulos ya, pernah ada ya? Ada ya enggak. Konteksnya. Enggak. Jadi gini, kalau di dalam kata, kan tadi kan Ibu nanya, pernah nggak dia Yesus itu memposisikan dirinya sebagai doulos? Nggak pernah. Tidak pernah terbesit di dalam perkataan Tuhan Yesus dia adalah doulos. Oh, nggak pernah doulos ya? Ini kita temukan di mana? Ya. Doulos atau budak ini kita temukan di mana? Ini kita temukan di Filipi 2 ayat 6. Yang mengambil rupa hamba. Hamba di situ memang doulos. Tetapi kenapa dikatakan doulos? Karena itu menandakan bahwa Kristus itu sama seperti kita gitu loh. Kita ini kan budak. Ngerti gak?
Sepenuhnya Ya. manusia, betul Bang. Iya, kita ini kan budak gitu loh. Kita kan sepenuhnya ini manusia, kita sepenuhnya ini budak, hamba gitu loh. Nah, Rasul Rasul Paulus maka itu apa? Kata yang digunakan oleh Rasul Paulus itu adalah kata doulos, Filipi 2. Coba kalau Ibu baca Filipi 2 yang mengambil rupa hamba. Yang dalam kesetaraannya pokoknya gitulah ya. Filipi 2 ayat 6 kalau nggak salah. Itu memang menggunakan kata doulos, tetapi di sepanjang perjanjian baru Kristus tidak pernah dipanggil doulos. Hanya di Filipi 2. Bapak Karena itu yang bicara tentang rupa gitu. Oh ya, Rupa. karena itu bicara tentang kodrat kita sebagai manusia nih. Jadi Kristus Manusia itu kan sepenuhnya, mengambil kodrat manusia gitu, Bu. Oke. Tetapi kalau ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan di dalam keilahiannya pun ada hierarki, yaitu ngaco, itu salah. Gini aja. Saya nggak mau mengatakan sesat, tetapi itu ngaco ya. Kenapa saya katakan ngaco? Karena di dalam keilahian kalau memang Kristus itu adalah hamba, artinya ketika tidak ada penciptaan, artinya kan tetap ada hamba nih. Benar nggak? Nah, maka itu tadi saya pertanyakan, dia hamba menghambakan diri untuk apa? Menghambakan diri untuk dalam keilahiannya Untuk ya. apa? Iya, dalam Iya, misalkan di keilahiannya. dalam iya, kan ada Sang firman misalkan itu. ada yang bilang ya, misalkan ada yang bilang di dalam keilahiannya ada hierarki. Yesus pun menghambakan diri. Dia menghambakan diri buat apa di dalam keilahiannya? Oke. Enggak ya, berarti jawabannya enggak ya, sang firman Enggak Yesus dong. dalam keilahiannya sebagai sang firman tidak menghamba kepada sang Bapa. Itu ya Enggak dong. pernyataan yang Jadi benar gini ya. ya, Bu. Ya. Pernah baca dong yang sering Uclim bawa di Yohanes 13. Siapa? Apa? Bang Dora? Kadrun kan 13. sering bawa tuh Yohanes 13 ya. Ya. Berapa sih yang Yohanes berapa sih yang sering Kadrun bawa? Yohanes 13 ayat 13. Bukan yang Yohanes 17 ya. Utusan. Sorry. Yohanes 12 Iya. ayat 18. Bukan Yohanes 17 ya. Kemuliaan. 17 ayat 3. Iya, Telah diberikan kan kepadaku sebelum gini lah, dunia ya. ada. Oke. Enggak, Yohanes 17 nih ya. Kita baca nih ya. Kalau dia hamba, ada gak hamba yang berkata seperti ini? Yohanes 17 yang sering Uclim baca nih. Uclim baca kan ayat ketiga doang kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau ya. Pertanyaan saya ya, kalau memang Yesus itu adalah hamba, pernah gak hamba itu bukan meminta ibaratnya. Oke, kemuliaan ya, benar-benar. Ya, Paham. betul. Nggak Pernah nggak? pernah. Nah, Ya. Jadi bisa gak seorang hamba itu meminta kemuliaan? nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Oke. Ya, kan di ayat 1 dikatakan gini, Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Gitu. Mungkin nggak seorang hamba berbicara seperti itu, minta kemuliaan? Tuhan, lu kasih gue kemuliaan, biar lu itu bisa dimuliakan. Kan nggak bisa. Ngerti gak? Waktu Yesus ngomong begitu, itu artinya Yesus dan keilahiannya ya. Gitu ya. Iyalah. Oke. Sip. Gitu, Bu. Atau kan nih di ayat 24 lebih jelas lagi. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada nih. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Sang Firman itu sudah dikasihi oleh Bapa, dan Sang Firman itu mengasihi Bapa. Itu hamba atau relasi? Relasi ya. Betul, itu hubungan relasi, bukan hubungan
ekonomi, bukan hubungan hierarki. Oke. Gitu. Bahkan sampai nanti di Wahyu kemuliaan itu pun di Nah, ini sama gini. Yesus ya. Artinya dia apa? Betul, betul, betul. Oke. Gini, Bu. Kalau ada yang bilang Yesus itu di dalam keilahiannya itu hamba, Ibu bilang, coba dong tolong Wahyu 22 ayat 1. Ibu tolong bilang gitu. Tolong dan jelasin saya Wahyu 22 ayat 1. Kalau dia memang hamba, kenapa hamba dan Tuhan bisa duduk di dalam satu tahta? Oke. Di sini sebenarnya, di sini cuma ada satu tahta, Bu. Wahyu 22 ayat 1 cuma ada satu tahta. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Artinya bahwa Allah Bapa dan anak domba yaitu Kristus itu di dalam satu tahta. Mungkin nggak seorang hamba itu duduk di dalam satu tahta? Nggak mungkin ya. Ya. Nah, Oke. ya kan kadang-kadang kan orang kan gini loh, kadang-kadang kan orang kan mau pemikiran dia masuk ke dalam kita, betul dong? Ya. Betul dong. Oke, Iya. ya udah cara kita gimana? Cara kita untuk membalikan bagaimana orang ini menyangkal pikirannya sendiri. Kita lihat argumen dia. Mungkin nggak seorang hamba itu duduk di dalam satu tahta dengan Allahnya? Kita lihat argumen dia masuk akal atau tidak. Oke. Gitu, Bu. Oke, Bang Duran, thank you banget dapat Mas Ya, Dina sama-sama, Ibu. ketemu jawabannya. Terima kasih, Dira, Bang Ion. Sama-sama, Ibu. Tuhan berkati. Ya, dukung apologet kita ya teman-teman ya, Fekduran ya. Dukung Ya, saya- apologet kita, Fekduran dan Sis Audrey ya. Dukung kemana nih, ke Alkar? Jangan Apologet kok, masa lah, dukungnya ke Alkar. Bukan Jangan ke altar dukung dong, jadi belum siap saya. apologet. Oh, saya kira dukung Waduh. ke altar. Belum Sis. siap saya kopiak. Nantangin dia sis. Sis. Nantangin si Fekduran. Katanya takut sis, gimana sih? Jangan gosip-gosip ya, aku turun nih. Ih, Oh, Apiang ini suka gosip ini. kok gosip orang Nggak boleh Fekduran yang gitu bilang loh. kok gimana sih? Aduh, salah. Fekduran Kok Apiang sendiri bilang belum kok. ngajak-ngajakin Bang Dul. Betul. Hostnya lagi yang salah, padahal tadi narasi si Fekduran tuh ya. Saya bilang Pokoknya dukung, semua Mbak. salah Edis pokoknya sama Bang Iya. Duran sama Bang Ion tuh 3. Saya kan bilang dukung teman-teman para apologet Fekduran dengan Sis Audrey gitu kok. Lalu si Fekduran bilang, saya belum siap Bang Ion. Oh, Bang Duran salah paham ini Bang Ion, mesti dikasih pelajaran. Oke, mantap lah ya. Ya, salam Ben. Apa Ben yang dinarasikan? Kagak ada YouTube-nya ya tadi, RK Live nggak ada YouTube-nya. Emang istrinya naik emang tadi? Nah, Salam. ya salam Pak, salam. Silakan, Istri Pak. siapa? Istri siapa? Istri RK tadi naik. Kenapa? Naik kemana? Naik di RK Live. RK kan live. Oh, Lihat itu VT-nya Bang, udah ada pasti tuh Bang, coba Bang. Di ya nggak apa-apa YouTube. lah. Saya nggak nonton soalnya itu di bawah pada ngomong itu. Iya, Kenapa YouTube-nya. sih? Kok yang kenapa sih repot amat? Istri naik ke komal suami, naik ke ranjang Iya, suami aja pasti. nggak apa-apa. Bro Baru Duran. naik ke komal. Duran, yang mau tahu tuh si Saudri bukannya gue. Oh gitu. Ya, Saudri. Ya, silakan Pak Ben. Silakan. Ya, Mumpung Pak Ben, ada- kenapa, Pak Ben? Mumpung ada Bro Duran nih. Hah, Jadi gini bro, si Mau bahas Alfrida Vicky? ini enggak. Oh, saya kira mau bahas Vicky. Si Alfrida Udah bahas kan, hadis aja, hadis. bentar. Si Alfrida kan bilang
Ketika Jangan. enggak, ketika Yesus Jangan. sudah naik ke surga, Hmm. dia bilang dia udah tidak menghamba lagi kepada Allah Bapa. Nah, yang gua pengen tanyain sama lo, mumpung ada lo, bro. Gua baca tuh Hmm. di Alkitab ada Hmm. 1 Korintus 15 Hmm. ayat 28 tuh. Nah, mumpung ada lo, gua minta penjelasan itu tuh. 1 Nggak, Korintus. pertanyaannya ketika Yesus itu bangkit, itu dia masih manusia atau sudah bukan manusia? Bukan, dia bilang bukan. Dan tidak menghamba lagi kepada Masa Allah sih? Bapa. Masih. Kalau menurut saya masih, Masa Bang. sih? Nah, kalau gua sepakat untuk tetap menjadi menghamba kepada Allah Bapa, makanya sampai gua temuin tuh di Alkitab tuh 1 Korintus 15:28. Itu. Nah, gua pengen masuk ke roomnya Agatha, kagak bisa gitu loh, Duran. Nah, mumpung Nggak, ada yang lo. bilang itu si Sodri apa Agatha? Tadi bilang si Sodri. Sekarang Agatha. Bingung saya Bukan jadinya. Audrey Bang nggak pernah. Itu Bang sebut Bang namanya siapa? Ini fitnah mulu nih ya. Gua Iya, kagak kenal tadi bilang Agatha, sis gua Audrey. taunya Masih Alfrida. tetap hamba kalau saya. Gua Mantap kagak sih kenal Sodri. sama Agatha, kalau Alfrida gua tahu gitu. Nah, mumpung ada lu jelasin Gini deh loh itu. Pak. Ya gini loh Pak. Gini loh. Pertanyaannya sederhana. Saya kan bilang hamba itu di dalam hierarki di dalam keekonomian atau karena kan ada misi ya. Pertanyaan saya kan misi itu ada karena inkarnasi, karena penyelamatan, penebusan. Pertanyaan saya ketika Kristus itu bangkit, dia masih manusia atau bukan? Kalau dia bukan manusia, iya dia bukan hamba lagi. Tetapi kalau dia masih manusia, dia hamba. Hambanya di sini jangan disalahartikan bahwa dia itu kacung. Tidak. Hamba di sini adalah dia melayani. Melayani sebagai apa? Ya sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Gitu. Maka itu di Wahyu 3 dikatakan nama Allahku. Kenapa di situ dikatakan nama Allahku? Gitu loh. Artinya apa? Artinya di situ bahwa tetap ada status kemanusiaannya. Yesus Kristus itu tidak berubah dari kemarin, sekarang, dan besok. Gitu. Ini Bang, dia setelah kematian, kebangkitan maupun kenaikannya, dia tetap dua natur, itu kan? Iya, seperti dia tetap jadi kemanusiaannya itu tidak Betul. tidak Nggak ditinggalkan gitu loh. Betul. Iya. Tidak. Setuju. Duran. Kalau dikatakan bahwa kemanusiaannya sebentar Kopel. Kalau dikatakan kemanusiaannya itu hilang, artinya apa? Artinya dia jadi didemit gitu loh. Betul, memang dia kan melayani nanti pengganti Adam yang ke-1 kan Betul. gagal. Nah Lagian, ini Duran kan tadi Kenapa? bilang Tuhan Kopel. Yesus tidak berubah masa dulu, sekarang, dan akan datang. Kayaknya mirip kayak sis Audrey nih, nggak berubah nih dia nih. kenapa gue terus yang dibawa-bawa ya? Aduh. Enggak, bukan Jangan maksudnya gitu. maksudnya narasinya tetap nggak berubah. Yesus tetap hamba Tuhan. Gitu Nih, loh. Wahyu 3:12 nih. Ini Wahyu 3:12. Kenapa narasinya kenapa nggak Tuhan Yesus berubah. mengatakan Wahyu 3:12, kenapa Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Kenapa di situ menggunakan kata Allahku? Nah, Gitu loh. Mantap. Nanya sampai begitu betul. Iya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Kenapa di situ menggunakan kata nama Allahku? Artinya status kemanusiaan dia masih ada. Gitu loh. Itu. Tuhan Yesus tidak berubah, Bro Duran. Gitu. Sis Audrey tidak Terus? berubah narasinya. Iyo Yesus nih ya. tetap hamba Tuhan. Mantap sis, saya dukung Yesus hamba Tuhan. Buat penegasan aja nih, Bro Duran. 1 Korintus Gini ya. yang 15:28 itu dipertegas aja tuh. Iya, gini, 1 Korintus 15:28. Ya bisa juga. Coba gini, maksud saya gini. Ya kalau
misalkan ada yang menolak bahwa Yesus itu hamba, ya terserah, monggo. Itu kan pemahamannya dia. Kita menjelaskan pemahaman kita seperti ini loh. Kalau Anda nggak terima pemahaman saya, ya sudah. Jangan Anda mengatakan saya bidat. Jangan Anda mengatakan saya Bidat, ente sesat. bilang bidat Gitu. sesat gimana sih? Bidat sesat. Gitu. Ente bilang Gitu loh. sesat bidat. Maka itu ya, gitulah ya. Contoh, ada yang mengatakan Yudas itu masuk surga. Pernah nggak saya mengatakan itu sesat? Enggak, karena itu pemahaman dia. Karena itu pemahaman dia. Boleh nggak saya mengatakan itu sesat? Boleh. Kenapa tidak boleh? Alkitab mengatakan Yudas itu masuk ke neraka loh. Yudasnya metong pun Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak berhak. Engkau tidak berkuasa atas diriku, tetapi celakalah orang yang menyerahkan aku. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Yudasnya sudah metong. Artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan, ya Yudas itu nggak diselamatkan. Gitu. Gitu aja. Yang Pemahaman. bilang Bang Duran, itu katanya Yudas ada di surga Bang. Ayatnya ada Bang. Bang jangan gitu Mana dong. ayatnya? Mana ayatnya Tahu, Yudas masuk tanya sama neraka? room sebelah. Duran, pelan-pelan dong Nah. Duran. Ngomong sama si Saudri pelan-pelan. Kan bukan Iya. ini, pelan-pelan. Enggak, kopi yang saya tuh kalau sama Audrey tuh kadang-kadang suka berapi-api, kopi yang Oh, semangat saya iya. timbul gitu. Iya, iya. Iya. Silakan si Saudri. Silakan. Gitu, karena kadang-kadang tuh Audrey tuh terlalu terlalu smooth, terlalu halus gitu loh. Terlalu Gitu. indah, terlalu indah. Eh, Silakan si Saudri, silakan nanya lagi. Silakan. Pada gosip Ya lu udahlah. tutup mulut Ya udahlah, mungkin bulan depan lah saya bikin dracin. Saya dengan Audrey. Gitu ya. Nah, Gitu tuh, ya. kan. Si Si Saudri. Saudri, jangan bertepuk sebelah tangan, sis. Si Saudri. Jadi ibaratnya gini, judulnya itu apologet yang menyamar, bukan CEO yang menyamar, apologet yang menyamar. Itu aja dah. Si Saudri bisa minta tolong nggak? Nah, buat teman-teman nih, saya bilang ya, ikutlah si Saudri udah mantap kok komalnya teman-temannya. Teman-teman bisa kumpul di sana. Nah, teman-teman bisa follow juga Fekdura yang selalu ada di. Begini ya, jangan dianggap serius. Itu tadi gimmick-gimmick aja, jangan terlalu anggap dia serius gitu loh. Gimmick-gimmick aja kok. Ntar Nah. serius lagi, kasihan dong Audrey dong. Nah, Nanti diteror lagi. Duran, hujan juga dari kecil dulu. Hujan tuh dari gerimis dulu, mendung dulu, gerimis gitu. Iya. Cuman gini kok, yang saya nggak mau membebani Audrey dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh kok, yang kasihan kok, yang. Si Saudri, saya mau kasih tahu ya. Duran itu ganteng loh. Kalau kayak film Mandarin dulu apa ya? Bukan film Mandarin ya, apa sih film aktor Indonesia apa ya? Ya mirip-mirip Mengtal lah. Benar gak kau yang? Bukan, lu kayak Willy Dozan cuma agak dia deh ini, udah deh gontakan. Soalnya gue ini, cuma yang gue bingung ya, gue kaget loh, begitu desain kopi. Duran lo nggak ngopi kagak, dia apologet apaan lo sampai mantap Duran lo ya. Bang Yud, Ya, belum turun bisa dibacain nggak tuh, dari tadi gua minta dibacain itu tuh 1 Apaan? Korintus 15:28 tuh. oh, Gua lagi di luar, gak di rumah. gue mah yang Tadi dulu 1 Korintus 15:28 ini maksudnya emang apa? Setelah kenaikannya ke surga kan, dia tetap menghamba kepada Allah Bapa kan, itu kan? Enggak. Ya emang 1 Korintus 15:28 ini bicara tentang apa dulu gitu loh.
tubuh kebangkitan. Bukan, bukan. Hah? Tubuh kebangkitan kayak. Sebentar, gue buka deh. Ini Jadi kan ayat yang penegasan. sering dibawa oleh saksi Yehova, betul? Betul, betul. Untuk apa gitu? Untuk menandakan bahwa bahwa Yesus itu hamba gitu, betul? Betul. Tuh, oke. Ketika dia hamba, dia bisa nggak menjadi raja? Bisa, bisa, bisa. Bisa. Ketika dia hamba, dia bisa nggak menjadi Allah? Bisa, bisa. Ya udah, gitu. Jangan fokusnya di 1 Korintus 15 ayat 28. Iya, Kalau jadi kita berpatokan di sini, nanti kita akan terbiasa bahwa oh iya dia hamba, akhirnya dia melupakan status kealahannya dia. Itu yang berbahaya. mantap, 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 Duran. Bro Oke, Duran, itu aja sih. Bro Duran. Oke, thank you Bro Duran ya, Boyon. Gue turun Iya, ya. Iya, Ya, iya. nggak apa-apa. Ya, sama-sama Pak Ben. Sama. Nih, ngomong-ngomong, Pak Ben ini yang lagi konflik sama ini mantan istrinya, SW, bukan? Siapa? Sarwenda. Pak Ben ini buset. yang lagi konflik sama Sarwenda, bukan? Bukan. Jangan-jangan. Gue, bener gue aja. Oh gitu. Udah, bye. Ya udah. Ya, Bro salah. Duran. Ya. Ini bertanya dulu. Tadi dalam keilahiannya kan tidak menghamba kepada Allah Bapa. Cuman yang Betul. jadi pertanyaan, kapan dia terpisahnya apa nggak menyatu kepribadiannya itu nggak menyatu ke kemanusiaan sama keilahiannya itu? Maksudnya apa? Gimana? Tadi kan keilahian Yesus itu kan tidak menghamba kepada Bapa kan. Terus? Yang jadi pertanyaan kapan dia terpisahnya kan dia selalu menyatu kan kemanusiaan sama keilahiannya. Betul. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Baho ini punya bapak, betul nggak? Punya. Punya bapak, punya anak nggak? Sorry. Punya anak nggak? Punya. Punya. Bisa nggak Bapak memisahkan antara status Bapak sebagai anak dan status Bapak sebagai Bapak? Gimana mau jawabnya ya? Enggak, kayak di dalam diri. Ya kagak bisa, Bapak. Aduh, Pak Yon. Bilang kagak Enggak, di dalam kepribadian Yesus itu kan menyatu dengan keilahiannya kan, berbeda lah itu sebagai. Iya. Iya. Tadi analoginya tepat. Tadi analoginya udah tepat. Sekarang yang ngomong itu Pak Bahon atau bukan? Yang jadi anak, jadi bapak. Susah lah. Kalau menurut aku enggak apple to apple itu apa contohnya. Kagak apple ketua. Susah Duran dia dikasih analogi jangan. Gini Duran, loh, ulang gini lagi, loh Duran. di kemanusiaan apa Yesus itu sendiri kan melekat keilahiannya. Atau terpisah itu kemanusiaannya sama keilahiannya? Enggak susah kalau tempat Pak. Yang Bapak bilang terpisah yang kayak apa sih? Pecah gitu tubuhnya atau gimana sih? Enggak, tadi kan statementnya tadi di keilahian Yesus itu tidak menghamba kepada Bapa kan. Ya, lalu Sementara yang kita tahu kemanusiaannya sama keilahiannya terpisah apa bersatu? ya, lalu Ya itu yang jadi bahan pertanyaannya. yang jadi bahan pertanyaannya apa? Ya kalau menurut saya itu kan Kolose 2 menyatu. ayat 9 itu dibukain. Kolose 2 Bang, baca itu. Di dalam jasmani berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Nah itu. Ya, jadi di dalam itu Kolose 2. Jadi maaf ya lagi makan sambil. Jadi iya betul ya dalam ayat itu tetapi tidak tercampur gitu loh Pak.
Iya, berarti kan dalam kemanusiaannya sekaligus keilahiannya yang menghamba kepada Bapa, begitu loh maksud saya, Kak. Dikoreksi kalau salah lah, itu jadi bahan pertanyaan. Aduh, sulit si Bapak ya. Bingung deh Pak Bahon ikutin si itu apa? Si Agatha lah, ikutin Edis lah. Dibantu jelasin, Pak. Kami itu kan jadi pertanyaan mungkin bukan cuman saya aja yang Pesawat juga ya, Dek? Helikopter. Dosa dibilang ya. Yesus yang punya dua kodrat ilahinya sebagai Allah, tidak menghambakan dirinya kepada Bapa. Yesus yang naturnya manusia, ia disebut hamba Tuhan. Coba, jelas ya? gimana lah saya bilang ya. Udahlah Pak Yon, itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau Nah, sulit memang ya teman-teman ya. Sulit Pak Bahon ya. Jelasin begitu aja juga masih kagak ngerti-ngerti. ini loh Pak Yon, pribadi Yesus itu kan melekat dua kodrat ilahi sama kodrat ke manusianya. Begitu keilahiannya tidak menghamba Oke, kepada jadi Bapa. kalau enggak gini, jadi kalau Pak Bahon enggak masih pusing begitu, lalu yang disalib itu kodrat kealahannya atau kodrat manusianya, dua-duanya? Silakan. Yang disalib kemanusiaannya. Itu bisa jawab. Giliran tentang hamba kebingungan. Kadang-kadang begini teman-teman ya. Yang rumit bukan dibikin simpel, yang simpel dibikin rumit. Kalau Bapak pusing, yang menghamba yang mana? Soalnya Yesus kan punya dua kodrat. Sama halnya ketika Yesus disalib, Bapak juga pusing. Kenapa ketika Yesus disalib, Bapak kagak pusing? Coba. Silakan jawab. Ini loh pertanyaan apa ini Pak Yon, bukan masalah pusing tidak pusing kan, semacam kita pribadi lah di dalam pribadi ada kan rohnya. Kan begitu. Oke. Sebentar. Bapak kan pusing, yang menghambakan mana sih kodrat ilahinya atau manusianya? Sudah dijawab berkali-kali. Kalau Yesus disalib, pusing nggak kodrat mananya yang disalib? Iya, kemanusiaannya lah yang disalib karena Tuhan tidak bisa mati kan. Iya, cakep loh ya jawabannya ya, cepet ya. Tidak loh Pak Yon, kan tadi kan keilahiannya Yesus itu, sementara keilahian itu kan menyatu sama di diri Yesus. Ya, belajar sama Agatha lah. Biar jelas, saya sarankan belajar sama Agatha ya. Kok ketawa? Belajar Agatha. Di mana itu Pak Duran? Dilanjut. Ya, hamba pusing, no Agatha kan pusing tuh hamba tuh ya. Nggak mau begini. Sebab Yesus punya dua kodrat, Yesus begini. Coba kalau disalib deh, jawabannya pasti jelas sama kayak Pak Bahon deh. Yang disalib siapa, Agatha? Wah, kemanusiaannya itu jelas. Giliran yang hamba kepusingan. Begapa kagak setuju. Orang yang mengatakan Yesus hamba Tuhan adalah gila, orang gila. Tapi giliran disalib. Yang disalib siapa? Kodrat apa? Kodrat manusia. Ini yang kadang-kadang polemik melulu hidupnya. Polemik. Udah jelas Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8 itu udah jelas menjadi serupa dengan hamba, mengambil seorang hamba. Ya, lu naik lagi. Naik ini ya. Minum obat dulu, kalau mau naik minum obat dulu ya. Obat racun tikus kayak lu minum gitu. Naik maki-maki.
Ya buat teman-teman sekali lagi ya, follow tuh Fake Duran atau ngumpul-ngumpul di roomnya si Saudri itu ya. Keras, iya, bukan masalah keras ya. Saya agak bingung kalau mereka masih plan ya dalam membaca Alkitab. Itu kan banyak yang buat belajar baca Alkitab tuh ya. Bukannya keras, dikasih tahu malah ini. Kenapa sih saya begini ya? Kalau misalnya masih diterangin masih ngeyel nih. Markus 8 ayat 11 sampai 13. Tuhan Yesus saja meninggalkan ya. Sebab masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau sama orang ngeyel Tuhan Yesus tinggalin loh. Markus 8 ayat 11 sampai 13 itu dibaca teman-teman ya. Sebenarnya ciri-ciri atau karakter para apologet itu sebenarnya siapa sih gurunya? Gurunya Tuhan Yesus. Mana yang bisa dikasih penjelasan, mana yang kita tinggalkan, mana yang kita counter, respon, menanggapin. Itu di Alkitab banyak Tuhan Yesus begitu. Ya. Lalu bagaimana kalau ngadepin udah dijawab masih ngeyel? Tinggalkan Markus 8 ayat 11 sampai 13. Jangan begitu ngeyel masih 2 jam 3 jam kita ladenin. Teman-teman, saya bukan ngomel-ngomel nih ya. Pokoknya saya sama Fake Duran setuju deh sama si Saudri deh. Setuju apologet laki-laki dan wanita. Sis, tetap semangat sis ya, jangan ini sis. Bahas atau apa ya? Ya tentang Alkitab lah. Kan kalau misalnya yang ini Pak Erben ada, Fake Duran ada. Gema juga kalau buat nyanyi-nyanyi ada tuh PK-PK tuh. Oh iya nih, Pak Yamin dari tadi mana Pak Yamin? Bisa apa nggak disautin Pak Yamin? Silakan Pak Yamin. Pak. Pantes si Bapak dari tadi di atas nggak ada suaranya. Apa nih kita baca nih? Ya silakan teman-teman. Yamin tuh pegel di notis Ion. Tadi pertama udah disapa siapa si Pak Ben-Hur naik ya. Si Yamin kan udah di atas. Bacain dong Ion. Waduh, bacain itu si Gema baca tuh. Gema tolong baca Gema. Bang Yon, pernah dengar pernyataannya Romo Daniel nggak? Romo Yang Aji. mana? Bahwa saya kemarin dengerin videonya, saya setel. Ya, VT-nya di YouTube. Dia mengatakan selama Yesus masih juru selamat, dia tetap di atas juga manusia, tetap kemanusiaannya ada gitu loh. Ya, jadi dia sama kayak Deki Ngadas itu ya, Bu Sophie. Ya bener. Jadi kalau berbeda teman-teman jangan saling membidatkan ya. Gitu. Makanya sis, mereka-mereka yang sosokan malu mengatakan Yesus hamba Tuhan sampai saat ini. Sampai saat ini ketika Tuhan Yesus ada di surga itu masih disebut hamba Tuhan. Masa Rasul kita tolak sih Kisah Para Rasul 4 ayat 27? Hambamu yang kudus. Tahu nggak jawabannya apa si Pak Bom bilang? Ayo kita bedah sesuai dengan ayat aslinya. Ayo kita Bom. Sosokan lo ngebedah ayat aslinya. Bahasa aslinya kayak pernah sekolah aja. Dulu nggak ada narasi bedah bahasa aslinya. Kenapa sekarang sosokan bedah bahasa aslinya?
Hambamu yang kudus, Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Itu Tuhan Yesus sudah di surga apa belum? Kenapa murid-muridnya masih bilang begitu? Hambaku, ya. Ayo kita bedah. Nah, Romo Daniel bilang ya, ketika Yesus disalib, ya bahkan bangkit, bahkan saat ini di surga, dan sampai saat ini pun Yesus tetap hamba Allah. Itu pernyataan Romo Daniel. Ya. Nah, pertama kali siapa sih yang nyetel Romo Daniel? Ya, malu-malu saya jawabnya. Ini juga udah setel bang, udah lama. Iya, itu kan kejadian udah lama, ya. Iya. Lalu diutak-atik lagi, saya setelin lagi. Oh, ternyata begini. Dan itu yang bertanya bukannya abal-abal, ya. Yang bertanya itu Timothy Al-Awal. Ya, teman-teman ya. Timothy Al-Awal bertanya kepada Romo gurunya. Sebenarnya Agatha masuk hitungan nggak sih? Waduh, gua nggak tahu deh masuk hitungan apa. Ya, salam Kak Mila, salam. Teman-teman selamat hari Minggu ya. Selamat beraktivitas, yang belum ke gereja masih ada kesempatan sore. Kalau sore nggak bisa juga, minggu depan juga nggak apa-apa lah. Ya. Tapi paling tidak jangan ini, jangan. Kenapa sih mesti malu Yesus itu hamba Tuhan ya? Di pikiran mereka apa sih ya? Emang Ian sudah ke gereja? Gereja saya sore jam 5, setengah 6-an. Ya kita sapa nih Pak Jero. Salam Pak, salam. Nah, Bapak besok-besok namanya jangan Pak Jero deh, Bemo aja Pak. Pak Jero, gue kira suaranya kenceng. Besok Bemo aja Pak, datang ke atas ya. Bemo. Pak Jero nggak ada suaranya bikin ini. Bemo lah yang masih ada nggak tuh ya di apa? Di Olimo masih ada nggak ya? Olimo Kartini masih ada nggak ya? Lupa tuh. Ya, Apot, selamat sore. Selamat sore, Pak. Oh, Ibu ya. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore. Apa nih, Bu, yang mau disampaikan? Laporan jalan tol nggak apa-apa, Bu? Hah? Laporan jalan tol nggak apa-apa kalau Ibu ada di jalan tol nggak apa-apa. Mau belajar tentang ketritunggalan tuh, Pak. Oh, ketritunggalan. Duran. Gimana itunya caranya kita menjelaskan Tritunggal? Mana caranya menjelaskan Duran? Sebentar Bu ya. Si Duran apa si Gema saya kasih kesempatan Duran. Lu kemana sih ini? Gema. Masa saya nanti Ibu betul Bu. Kalau saya yang menjelaskan tentang Tritunggal itu nanti Ibu ini wali. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ya, menurut pemahaman Bapak cara ngejelasinnya gimana? Oke. Sebelumnya apa sih itu pengertiannya Allah Tritunggal? Ya. Nah, Allah Tritunggal itu secara umum ya menjelaskan kebagaimanaan Allah yang Esa. Itu. Allah yang Esa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub.
Sampai sini ngerti nggak nih, Bu? Ngerti, cuman Ngerti. masih kurang Terus gitu, Pak. yang bingungnya yang mana nih? Bukan bingung, cuma kita udah biar lebih jelas kita mengapakan. Selama ini kan pemahaman saya tubuh, jiwa, dan roh lah. Hmm. Nah, cuman kan kadang-kadang kalau kita naik ke room Islam, ibaratnya kan dipertanyakan berapa Tuhanmu. Kalau kita bilang hanya Tuhan Yesus, terus Bapak Tuhan enggak? Ya saya jawab Tuhan. Intinya kalau saya menjawab tuh nggak tahu masuk akal nggak jawaban saya. Bapak yang mempunyai firman dan roh, itulah Tritunggal yang saya pahami gitu kata saya. Bapak yang mempunyai firman dan roh itu. Kebagaimanaannya tuh punya firman itu saya artikan ke perkataan atau suara yang lebih ininya bagi saya tuh suara. Wah, salah itu, Bu. Tadi kan udah dijelasin kalau suara itu kurang tepat. Kurang tepat ya. Tadi udah dibahas itu. Kalau hanya suara, coba Ibu baca di Kejadian 15 ayat 1 tuh. Wah, gua ngikutin betul. Silakan, Bu. Kalau suara nih, silakan. Ada Alkitab nggak? Nggak ada Alkitab, bukannya di HP, Pak. Satu HP. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal jangan punya tetangga aja HP-nya. Jadi yang lagi dipakai cuma satu Oh, yang device. lagi dipakai ya. Oke, saya baca ini, Bu, ya. Saya baca ini. Saya baca ini. Kemana nih? Sebentar, Kejadian 15, backduranya juga ini. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Gitu. Artinya firman itu bisa dilihat. Ya. Selanjutnya apa itu? Kemudian datanglah firman Tuhan dalam suatu penglihatan gitu. Iya, artinya itu bisa sosok berwujud ya. Masa kalau misalnya datanglah firman Tuhan dalam suatu penglihatan tapi nggak ngelihat Abraham gimana? Makanya di ayat 2 ya, Abraham menjawab, ya Tuhan Allahku. Firman Tuhan itu dijawab sama Abraham, ya Tuhan Allah. Kalau di dalam bahasa kerennya itu bisa disebut Theophany atau Kristofani. Apa Kristofani? Wujud Yesus, wujud firman sebelum menjadi manusia. Atau apa itu Theophany? Allah yang bisa menampakkan melalui sesuatu yang bisa malaikat gitu ya. Itu, Bu. Paham nggak sampai di sini nih? Kayaknya saya acak-acakan. Jadi bukan hanya suara, Bu ya. Berarti kurang pas Jadi, kalau di Ibu, kebingungan begini ya. Ketika oh Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan nggak? Tuhan. Roh Kudus nggak? Tuhan. Jadi ada 3 Tuhan. Yes, bilang ada 3 pribadi yang bergelar Tuhan, tetapi mereka adalah satu. Gitu, Ibu. Jawab aja yes, ya. Cuma penjelasannya betul ada 3 pribadi yang bergelar Tuhan, tetapi ketiganya adalah satu. Coba ulangin, Bu. Ulangin, Bu. ada 3 pribadi yang bergelar Tuhan, tapi ketiganya adalah satu. Gitu, Pak. Cakep, Ibu. Iya. Cakep. Cakep, Bu. Ya.
di dalam satu Nah, ayatnya di mana? tunggal. Ya, ayatnya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7 dicatat, Bu. Jadi jangan malu ya. Jangan malu, Bu. Ya emang justru itu saya kalau si Agatha kemarin-kemarin bilang nggak boleh dimutilasi, nggak boleh 3, berlawanan juga dalam hati saya. Ya cukup saya dengar. Bu, Ibu tanya, Tritunggal, trinya apa sih? 5 apa 6 sih? 3. 3, ya sudah. Nggak mau dimutilasi, ya ganti, hilangin aja trinya jadi tunggal. Mana? Bicara Tritunggal, bicara 3 dan bicara tunggal. Kalau nggak mau dimutilasi, artinya trinya dihilangin aja. Ngaku-ngaku Tritunggal Maha Kudus. Bu, saya bukan ngomel-ngomel tuh. Ibu jeda kan kalau dengar penjelasan saya. Kebanyakan jeda atau HP-nya gemeteran nih HP-nya. Ibu apa HP-nya yang gemeteran, Bu? Bingung juga saya nih. Ya, apa-apa Jero. Selamat pagi. Nah, masih minta naik aja lo, ganti dulu bemo lah. Ganti dulu. Teman-teman gini ya, udah tahu Tritunggal. Oh enggak, saya nggak mau dimutilasi. Itu cerita tentang trinya apa kalau bukan 3? Kalau ditanya Bapa Tuhan, iya. Firman itu Tuhan, iya. Roh Kudus itu Tuhan, iya. Ada berapa Tuhan di situ? Ada 3 pribadi yang bergelar Tuhan. Ada 3, udah jawab. Ada 3. Kenapa mesti malu? Ayatnya di mana? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketiga tuh ada kan? Ada ketiga kan? Agatha bilang 3 in 1. Parah ya, parah. Nggak usah malu. Emang udah, Bu, jangan jeda lama-lama nih. Saya jadi nggak enak sama yang di bawah nih. Ketakutan tersangka Ibu. Bu. Kan sulit kalau saya yang menjelaskan, teman-teman. Lemah. Kalau suruh jelasin. Oh, Ibu itu buat kelas khusus biar paham. Iya. Tenang, Bu. Ibu bisa belajar di room-room yang notabene memang motivasinya betul-betul pengajaran, Bu ya. Itu ada Pak Erben, ada Bu Sofiatul ya. Ada teman-teman yang lainnya, Ferduran itu juga. Ini terjedanya kepencet-pencet ini enggak? Oh, bukan sengaja, Bu. Enggak, Pak. Oh, Udah selamat, bisa. selamat. Aku dengar penjelasannya, Sengaja. Pak. Oh, selamat. Saya kira Ibu sengaja. Iya, pencet. Tuhan deh. Pas tap layar tuh. Janganlah. Oh, selamat deh. Saya kira. Pak, gaptek. Ya, Bu ya. Terus apa lagi, Bu? Itu simple sih, secara simple ya. Menjelaskan alat Tritunggal sebenarnya simple. Yang bikin rumit tuh ya mereka yang berpolemik. Ya. Iya. Mereka yang berpolemik padahal mereka nggak ngerti. Pengen mengecaukan, pengen sok bener. Ya, sok jadi murid. Murid dari mana? Nggak tahu. Merasa kalau udah apologet, merasa udah lebih pinter menjelaskan. Ibu merujuk sama saya dong nih gimana? Bukan yang lainnya. Kenapa saya yang ngomong Pak? lainnya ya. Maksudnya bilang apologet yang lain. Apalagi yang lagi Wah, saya
booming sekarang. Oh ya ya ya. Tuh ibu Udah follow jelas. Facebookan tuh bu. Si Gema di follow tuh. Bunda Queen di follow ya. Iya iya Mbak. Terus apa lagi nih bu yang bikin ibu pusing atau punya temen yang buat ibu bisa jelasin coba. Kalau saya nggak pusing sebenarnya Pak, kita udah pernah mendengar, cuman cara menjelaskannya biar kalau kita naik di room tetangga bisa menjelaskan tanpa diolok-olok. Gitu aja tujuan saya Pak. Bentar. Ibu masuk ke room tetangga tanpa diolok-olok. Tapi Ada nggak sih ibu kalau ibu nih masuk dalam kehidupan nyata, ibu masuk ke tetangga itu tanpa diolok-olok ada nggak sih? enggak, saya nggak pernah diolok-olok Pak, walaupun saya berdiam di lingkungan mereka. Maksudnya masuk ke tetangga. Diolok-olok nggak? Kerum. Iya, ini saya bilang kalau masuk ke rumah tetangga, kehidupan nyata ibu diolok-olok nggak? Enggak Pak. Enggak, berarti ibu orang baik dong. Serius. Justru saya tunjukkan secara kelakuan dan tutur kata. Ibu masuk ke rumah tetangga gitu duduk ya, terus yang punya rumah antepin aja Kalau kasih. formal bisa saya jawab walaupun saya belum belajar secara ini sampai sekarang. Sesekali contoh ke room si Juma pernah, bahkan ke si RK yang kemarin lagi ini ya, cuman dia nggak kuat ngejelasin ke saya karena saya berlawanan sama penjelasan dia waktu yang lagi kemarin hangat tuh. Sama si Agatha juga yang mengatakan Yesus sampai sekarang mencipta. Kalau bagi saya, Yesus sekarang gak mencipta, tapi dia menjelaskan mencipta, contoh kelahiran. Saya bikin sama pengalaman nyata saya. Kalau Kak Agatha menjelaskan sampai sekarang Yesus menciptakan manusia, sama dong kayak sebelah kata saya. Contohnya, kita udah berumah tangga, udah punya anak. Contoh, kalau Yesus mencipta, saya pernah menggugurkan apa itu namanya, bukan mencipta, apa mencipta, kata saya tuh diturunkan. Nggak tahu ya menurut pemahaman orang Bapak yang di sini nih, sampai sekarang Yesus masih mencipta, enggak menciptakan manusia. Coba ibu tanya ke saya deh. Pak Yon, sampai sekarang Yesus masih menciptakan manusia enggak? Oh, pertanyaannya bukan itu. Kalau sekarang udah kita penciptaan sudah selesai di hari ke-6. Maksudnya begini, apakah Yesus pencipta? Gitu. Pertanyaannya kan begitu. Bukan, kalau dia mengatakan Yesus masih menciptakan sampai sekarang, contoh kelahiran, justru itu saya berlawanan. Oh, Sama seperti yang sebelah kan kayak gitu. Dulu saya dengar kemarin si Agatha kan lama itu judulnya berhari-hari kan. Saya pernah naik karena udah tergelitik telinga saya mendengarnya tuh. Udah itu saya contohkan lah nih. Saya pernah menggugurkan karena ketidakmampuan saya. Apakah di situ Yesus nggak mencipta? Kata saya tuh. Ya sampai sekarang masih menciptakan kelahiran baru. Kalau itu mah hasil hubungan reproduksi, kata saya itu ya, itu ujung-ujungnya diturunkan kan. Kalau kitanya rada penjelasan kaum awam lebih masuk akal, diturunin, dikick langsung sama si Agatha. Tuh dari situ aja. Yang selama ini yang sebelah lah yang saya dengar kayak gitu sampai sekarang, itu pun udah ke room sebelah mah udah lama aku menjelaskan itu, bahwasannya Tuhan Yesus menciptakan atau melalui firman, Allah Bapa menciptakan melalui firman dalam 6 hari terakhir itu manusia untuk mengelola ciptaannya, yaitu bumi, tumbuhan, binatang itu. ya.
penciptaan awal memang itu udah selesai, Ibu. Ya, tetapi kan ketika Tuhan Yesus bilang, Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Tetapi perbedaan menciptakan di awal dengan masa sekarang itu berbeda. Apa? Di dalam ayat Alkitab juga banyak, contohnya di dalam kitab Mazmur tuh ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Gitu. Nah itu masa-masa di mana emang Tuhan membentuk ya. Sama seperti kelahiran Tuhan Yesus ketika Firman menjadi manusia. Nah manusianya gimana sih? Ya dibentuk, dibuat di dalam kandungan Maria melalui apa? Melalui Roh Kudus gitu. Paham gak nih? Ya. Jadi masa penciptaan di awal yang selesai di hari ke-6 dengan yang sekarang itu berbeda gitu. Nah kata cipta itu ada 4 pengertian, khususnya secara apa? Manusia ya, natur manusia gitu. Nah kalau kita misalnya dibilang, oh saya sih bukan ciptaan, nah itu akhirnya jadi blunder juga ya. Itu kita natur kita ini memang ciptaan, tetapi bukan penciptaan di awal, penciptaan awal itu Bu ya. Jadi apakah Tuhan Yesus sampai sekarang itu mencipta? Nah itu ada 2 arti, menciptakan yang model bagaimana, sebab penciptaan awal itu udah selesai teman-teman ya. Tapi di dalam ayat-ayat Alkitab seperti Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun juga. Dan di dalam Mazmur, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Nah, kita dibentuk oleh siapa sih? Ya oleh Tuhan. Dibentuk ya, jadi ciptaan di awal dengan ciptaan yang sekarang ini, artinya dibentuk, dibuat. Itu Ibu. Paham kan nih? Kayaknya sih penjelasan gue nggak ya? Bisa tambahin nggak tuh? Kalau saya kemarin diberkati, kalau saya kemarin sampai sekarang Tuhan bekerja melalui memberkati lah, membentuknya memberkati. Misalnya kalau ada suami istri berhubungan diberkati, ya itulah istilah bekerjanya. Kalau menurut saya. Itu contohnya nih Pak, kita hanya berbagi ya. Contoh kalau kita ya pakai alat, apakah di situ nggak membentuk? Kalau dipakai alat kontrasepsi, nah, kalau dilepas apakah jadi membentuk gitu kan? Jadi makanya kan apa ya ayat yang beranak cucu lah, penuhilah bumi, itu dasarnya. Kalau menurut saya dasarnya disuruh menikah kan, beranak cucu lah, penuhilah bumi. Artinya beranak cucu dengan perkawinan. Ya. Dan di saat kita berhubungan lah, pernikahan itu bekerjalah Tuhan atau memberkatilah. Nah ini yang tadi pencipta sekarang masih setuju kan nih? Kenapa? Ini kok ada ayatnya, kalau kita lawan kan emang firman Tuhan kekal lain. Duran, pertanyaan Ibu ini, apakah Yesus masih menciptakan gitu ya Bu ya? Kayak sekarang. Sampai sekarang? Enggak lah. Enggak tuh. Apa maksudnya enggak apa nih? Gini, penciptaan itu kan sudah selesai di Kejadian 2. Kejadian 2 kan dikatakan penciptaan itu sudah selesai, segala sesuatunya baik. Gitu. Jadi penciptaan udah nggak ada penciptaan lagi, Kopyang. Oke. Lalu kata yang bekerja barusan yang dibacakan oleh Pak Ion gimana Pak? Ya, lalu bekerja di situ maksudnya bukan di dalam pekerjaan penciptaan. Lalu pekerjaan di dalam penyelamatan.
Oh, Gitu. penyelamatan. Oke, lebih Lalu jadi cocok Pak. Apakah Tuhan hanya pekerjaannya hanya mencipta? Itu dulu. Oh iya, Kalau betul. Tuhan bekerjanya hanya mencipta, ya berarti logika seperti itu masuk. Oh, itu bekerja. Bekerja kan Tuhan kan cuma pekerjaannya menciptakan. Ya udah, gitu. Tapi kan Jadi, dia juga bisa memberkati, dia juga bisa memberikan kita jalan keluar, dia bisa. Itu kan disebut pekerjaan juga. oke. Yes, Jadi Gitu. Mazmur 139 ayat 13-14, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam buku. Itu gimana tuh? Mazmur itu nggak bisa dibaca secara letterlek seperti itu, kok ya. Oke. Gitu. Sama seperti misalkan kisah Ayub. Ya, Nah, yang Ayub yang dibilang apa sih dari itu? Aduh. Itu berapa tadi? Mazmur berapa? Mazmur 139 139 Mazmur. Bukain dong. Nah, orang dari tadi nungguin nggak dibuka-bukain. bukain, itu gue udah baca. Cuma Mazmur kagak bisa 139. muka gue ketahuan lah. Nggak apa-apa lah, kan udah di-spill. Malu-malu Nah, gua kan amat udah di-spill. kameranya ada yang WA antar ketahuan. Hmm. Ibu-ibu baca ya, gemanya Pak Bahon ada nggak? Maksud gue begini nih, Duran. Kita tahu masa penciptaan awal itu udah selesai ya. Tetapi apakah penciptaan berkelanjutan itu sudah tidak ada atau masih ada? Itu maksudnya. Gini, Ya silakan. gini. Saya pakai analogi seorang yang memiliki perusahaan, seorang direktur yang dia tahu maksud dan tujuan dia mendirikan perusahaan. Perlu nggak dia datang setiap hari atau dia menciptakan suatu sistem itu akan bekerja sendiri? Dia cukup memantau dan istilahnya memantau aja, gitu. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan alam semesta ini dengan sistem yang sistem yang dia buat, gitu loh. Jadi dia nggak perlu menciptakan lagi, nggak perlu seperti itu, gitu. Karena Tuhan kita ini kan super sangat cerdas, nggak seperti sebelah. Kalau sebelah kan dikit-dikit menciptakan. Kalau dikatakan, Ini barusan nih, kalau cocok ya silahkan ya, kita hanya sharingnya. Tuhan bekerja sampai sekarang, istilahnya firman itu kan ya dan amin. Kalau kita imani satu ininya, firmannya, contoh apa ya? Contoh yang saya pernah lakukan, bertandinglah dengan iman yang benar, gitu kan, di Timotius. Jadi Tuhan itu bekerja apabila kita imanin itu. Jadi bekerja bagi orang-orang yang menerima firman-Nya dan ingin berusaha melakukannya. Kan kadang-kadang suka ada yang bilang tuh, wah saya lagi pilot nih, misalkan saya berdoa terus, saya berusaha, dan Tuhan bekerja melalui saya diberkati, lalu saya bisa memberkati. Kan bisa seperti itu. Usaha saya dipulihkan, gitu. Itu yang dimaksud dengan bekerja, bukan menciptakan. Contoh, kalau Tuhan masih menciptakan, berapa banyak bayi-bayi itu, yang besarnya itu akan menolak Tuhan. Artinya kan Tuhan yang menciptakan, yang menolak dia. Atau bayi-bayi yang istilahnya lahir dalam keadaan cacat. Tuhan yang menciptakan kecacatan itu dong. Iya, justru itu berlawanan ya, Pak. Iya, padahal ibunya yang narkoba. Orang tuanya yang melakukan kesalahan, anaknya menjadi cacat. Gitu. Makanya analogi saya langsung ke si Agatha waktu kemarin kata itu dia jelaskan masih mencipta sampai sekarang. Contohnya saya sebagai ibu, ya itu kadrun.
Itu kadrun. Kalau Iya. kadrun kan bilang kan bayi-bayi itu diciptakan oleh sebelah, Iya. sesama sebelah gitu. Sebenarnya kan nggak seperti Sampai itu. sekarang masih mencipta gitu. Kalau kadrun, makanya berlawanan sama penjelasan si Agatha kemarin. Cuman ya udah itu saya jelasin dengan analogi yang saya rasakan. Contoh, saya pernah menghubungkan apakah di situ Tuhan mencipta apa enggak. Kata saya ya udah dia nggak sanggup. Nah, gitu turunkan. Itu aja. Kalau Tuhan dikatakan masih menciptakan atau tidak ya, Kejadian 2 kan dikatakan Tuhan berhenti dari penciptaan. Artinya segala penciptaan ini sudah dibuat suatu sistem. Sistemnya seperti apa? Ya sistemnya habis matahari ada bulan. Itu kan sistem sebenarnya kalau kita lihat. Maka itu dikatakan sistem tata surya. Dia berjalan dengan sendirinya gitu loh. Iya. Ya itu lebih cocoknya kira-kiranya yang tadi Tuhan bekerja memberkati melalui berkatnya memberkati lah bagi yang mengimani firman-Nya. Iya. Gitu. Atau misalkan kenapa anak lahir? Ya anak lahir kan karena Tuhan sudah menciptakan suatu sistem reproduksi. Gitu. Yang kalau disalahgunakan yaitu ya karena manusianya. Misalkan ada istri orang di wik-wik lalu istri orang itu hamil. Apakah Tuhan yang menciptakan bayi tersebut? Kan tidak. Iya. Tetapi karena manusianya menyalahgunakan sistem reproduksi. Seharusnya otongnya ini kan dijaga, tetapi otongnya ini tidak dijaga, menjadi liar. Gitu. Emang Celup banyak? sana sini, celup tadi. Hah? Emang ada yang begitu? Ya nggak tahu, gua kan lagi cerita doang. Gitu. Itu kan bukan kisah nyata. Anak kelima saya itu yang saya ceritakan kemarin Pak, yang kalau Bapak ingat yang berapa hari kemarin. Ibaratnya itu ya puji Tuhan lah, sehat lah, sehat kok sampai sekarang. Saya tahu dia membuka alatnya, saya kirain bocor. Tahu-tahunya Buka di situ. HP-nya, Bu. Bu, Ibu lagi ceritain kesaksian Ibu. Contoh, Apanya yang bocor? Yang bocor apaan yang bocor? Genteng bocor. saya kirain bocor, tahunya dia buka. Itu contohnya ya terjadi anak saya yang kelima bukan karena seandainya yang dua nggak terjadi, bukan karena nggak diciptakan. Oh. Gitu loh. Masih Gentengnya siang. dibuka. Gentengnya dibuka, rumahnya bocor gitu. Saya kirain Banjir dong. bocor. Tahu Banjir dong. Tahun ke bawah jangan nonton ya, jangan dengerin nih ya. gitu. Jadi Iya. arti Bocor, terus bocor begitu deh, banjir di dalam. ya itulah jadilah Banjir anak di saya rumah apa kelima. sih? Oh, terus jadi. Tuh. Oh berarti kalau anak ibu jadi itu bukan gentengnya yang dibuka, itu resletingnya dibuka, jadinya bocor gitu Bu. Ngomong jangan dihalus-halusin. Aku jadi Gitu. kapok, taunya dia kasih Iya. tahu, sangkanya saya nggak ini lagi, nggak berproduksi lagi karena udah ada loh penyakit yang kemarin saya ceritakan. Oh ibu pabrik. Kok tahu? Saya nanya kan, ibu bilang ibu nggak berproduksi lagi, ibu pabrik. Jadi Kok jangan-jangan? Oh. Iya, jangan-jangan di belakang punggung ibu ada tulisan Made in China nih, jangan-jangan nih. Hah? Coba ibu cek dulu di punggungnya. Coba, Di punggungnya coba, ada coba. tulisan. Made in husband. Oh, Ibu yang suka bocor, ibu atau suaminya nih? Nggak tahu. oh. Ibu kali yang suka bocor. Ibu suka bocor, gitu Kalau kan? saya kan Suaminya, tanah yang subur. suami nalangin doang. Iya, suami nalangin doang. Ibu suka bocor, gitu. Bukan, salah. Justru saya yang nalangin tanah subur sayangnya. Ibu yang ngalah, tadangin. Tanah Jadi yang subur suka bocor dikasih- siapa? Ibu yang dikasih suka bibit. bocor siapa? Bibitnya yang bocor. Ih,
Yang maksudnya yang suka bocor siapa, ibu atau bapak? Iya bapaknya loh sebagai bibit. Bapak. Tanah. Di tanah itu kalau Ya. kita berbibit pasti numbuh karena ladang perut Ya. saya subur gitu loh. Bapaknya kan bocor kan karena ibu sering ketok-ketok. Akhirnya bocor. Coba kalau nggak diketok-ketok, ya nggak bocor. Itu karena di Jadi kewajiban kesini. kemarin. Kita penciptaan nih. Gimana? Masih. Salam. Dari penciptaan ke bocor. Ya, salam. Oke, Sedek, salam Sedek. Sebentar Bu, Sedek apa Sedek? Silakan. Biar nggak terlalu jorok ya. Mau nanya. Bojor. Sebentar. Jorok bapak. Ini jorok Bu, nekat Bu. Justru Ini kan bersih dong. kesaksian si ibu. Enggak maksudnya. Ini saya mau nanya Bang Ion. Yang ngomong aja bilang kagak jorok. Ini masih anak muda kayaknya. Iya nih Bu, omelin Bu. Coba sorry. Ya lu jangan framing lo. Canda Bang Ion. Oke, silakan. Kalau ini Bang Nuran, kalau misalnya kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau gimana sih Bang Nuran? Soalnya Yang ada perdebatan gini. soalnya kan. Nah, Kalau dikatakan diciptakannya oleh siapa? Kapan penciptaan itu? Gitu. Kan kita gini loh, kita harus berpikir secara kritis juga. Kalau dikatakan penciptaan, diciptakannya oleh siapa? soalnya ada perdebatan yang kemarin di room siapa ya saya nonton. Jadi ada Iya, misalkan ada perdebatan nih. Anda simak terus Anda berpikir secara kritis aja. Diciptakannya oleh siapa? kalau dari pendapat mereka sih yang banyak itu ya umumnya mereka bilang karena nggak ada sel itu kan, sel pembuahan itu. Jadi cuman sel telur dari si Bunda Maria ini Oke. kan. Oke. Jadi Jadi dikatakan penciptaan. sel telur. Oke. Bisa gak Allah menjadi air mani? Gak apa-apa. Ya Bisa karena gak sang firman itu menjadi air mani di dalam bisa aja telurnya sih, bisa aja Bunda kalau Maria? bisa aja sih. Bisa aja kan? Nah, kalau bisa aja artinya ada gak penciptaan di situ? Ya harusnya kan berproses itu ya maksudnya kan. Tuh, berproses. Nggak, maksudnya gini. Ada gak penciptaan di situ? Nggak ada kan, termasuk seperti Nggak kita ada. kan. Iya. Seharusnya iya. Makanya makanya itu gini loh. Mendingan banyak-banyak nonton yang istilahnya yang bermutu daripada nggak bermutu seperti itu. Contoh, Pak Esri Saru pernah mengatakan penafsiran seperti ini. Yang dimaksud dikandung dari Roh Kudus itu adalah bahwa Roh Kudus itu istilahnya mengawal daripada sang firman itu ke dalam rahim Maria. Kenapa harus dikawal? Anda cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu hanya Roh Kudus. Iya. Ya. Bahkan kalau Anda baca di kisahnya Musa, itu kan dikatakan roh Tuhan masuk ke dalam 70 tua-tua Israel. Artinya apa? Yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah Roh Kudus. Nah, maka itu sang firman ini dikawal oleh Roh Kudus itu menurut penafsiran ya. Oke. Dikawal lalu dikuduskanlah rahimnya Maria. Ya. Lalu sang firman itu ibaratnya gini loh, bertransformasi menjadi sperma. Kalau saya sih ngomong sih nggak perlu apa terlalu kotor, terlalu hina, enggak. Tuhan bisa menjadi apapun, gitu loh. Yeah. Dan ketika dia bertransformasi menjadi sperma, lalu dia masuk ke sel telurnya Bunda Maria dan disitulah ada prosesnya proses apa nih? Proses ilahi atau proses manusiawi? Kalau saya mau tahu. Proses ilahi dong. Manusiawi dong, karena kan di prosesnya ini kan secara Oh iya, alamiah. maksudnya ya secara 9 bulan.
Bunda Maria kan Iya, iyalah. iya. Maka itu kan dikatakan setelah saatnya melahirkan. Baca dong maka itu Alkitab. Ada kan? Iya, soalnya di Saatnya Alkitab juga kan melahirkan. gini, Bang Broderan. Di Alkitab juga kan nggak ada menyatakan diciptakan terus menyediakan ya. Yang saya baca ya sepanjang Alkitab itu Tubuhku engkau kalau sediakan. iya Gitu loh. sediakan. Jadi dia nggak pakai kalimat lain gitu. Iya. Iya, jadi gitu loh. Kan kalau misalkan penciptaan itu nggak butuh proses. Kayak Bim Ada Saladim nggak? gitu ya Bang Broderan ya. Iya. Coba ada nggak di dalam kejadian ketika binatang diciptakan, ada nggak binatang itu menjadi telur, telur itu pecah lalu menjadi itik gitu, lalu menjadi besar? Kan tidak. Berproses lah Betul. istilahnya. Enggak kan? Penciptaan di kejadian kan enggak. Tetapi kan ketika Bunda Maria mengandung itu kan terjadi proses yang alamiah. Maka itu Alkitab menuliskan ketika saatnya melahirkan. Betul nggak? Ada nggak ayat Betul. seperti itu? Artinya apa? Artinya ada proses selama 9 bulan, proses yang alamiah, gitu loh. Kalau sudah proses alamiah, itu artinya bukan penciptaan. Tapi kalau misalnya dikatakan Yesus bagian dari ciptaan, gimana tuh, Broderan? Yesus mengambil kodrat ciptaan. Yang benarnya gitu ya? Iya, bukan bagian. Dia mengambil kodrat Mengambil. ciptaan supaya menjadi serupa dengan ciptaan itu. Maka itu di Ibrani 2 dikatakan dalam darah dan daging dia menjadi serupa. Iya, Gitu loh. Dengan kita, dengan manusia yang adalah ciptaan. Itu. Ya kan logikanya karena Yesus kan harus sama seperti kita kan gitu. Betul. Coba ntar Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2. Mana ya? Ya, habis ini lanjut tentang bocor nih, belum jelas nih bocornya. Kenapa bisa bocor nih? Saya masih bingung kenapa bisa bocor. Terusin dulu. Ya, habis ini ya Bu ya. Ya, Bu, ya. emang usia Ibu berapa sih Bu? Karena anak Usia Ibu berapa sih? 54. Yang kemarin yang hari Kamis saya cerita Di mana? di room ini Bapak. Wah, saya lupa. Ntar deh. Buran silakan lanjut Ya. Buran. Ibrani 2 ayat 14 dikatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, pertanyaan saya, yang mempunyai darah dan daging itu yang ilahi atau yang manusia? Manusia lah. Manusia. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Artinya Yesus Sang Firman itu harus mempunyai darah dan daging. Dan dia harus lahir secara alamiah. Iya. Gitu. Ya saya sepaham, maksudnya sepaham, cuman karena perdebatan itu jadi agak bingung aja gitu Broderan maksudnya. Ya ngapain bingung-bingung? Anda ini aja pakai analogi nalar Anda aja sendiri, nalar Anda aja sendiri. Gitu loh. Maksudnya Iya, kalau Anda justru masuk itu. ke Komal, Anda harus bersikap kritis juga. Gitu. Jangan cuman dengerin malah bikin bingung. Jangan cuma manggut-manggut ya Pak ya. Betul. Ibu 54 kayak 30-an suaranya Bu. Ya anjing. Udah kecirik ya nenek-nenek lansia. Oke lah, Nah, lanjut itu, lah Bang Ion. Yang bocor tadi Bu, belum selesai katanya. bocornya kapan itu? Udah tuntas enggak? Nih, Sedek udah ngerti belum? Sedek. Iya, udah. Saya Oh. maksudnya saya paham, cuman kan karena perdebatan itu
pandangannya lebih condongnya ke ciptaan itu, makanya saya mau clearkan aja gitu maksudnya. Biar Kalau gue sih jawabannya begini Duran ya. Mana yang masuk kategori pencipta, mana yang masuk kategori ciptaan. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Mana yang masuk kategori, mana yang masuk kategori ciptaan. Oke. Ahmad Dhani itu pencipta atau bukan? Pencipta lagu. Nah, pencipta lagu. Maka itu kita jangan bingung juga arti kata penciptaan. Penciptaan apa nih? Ahmad Dhani pencipta lagu. Artinya dia kan menciptakan lagu. Ini kan kita lagi ceritain alat Tritunggal gimana sih? Iya kan. Ini kan masalah kata pencipta dan ciptaan. Ya, Betul dong. Iya. Bumi Mosa. Itu Ini Kangen ciptaan siapa tuh Kangen? Lagu Kangen ciptaan siapa? Ciptaan itu ya Dewa ya. Ahmad Dewa. Dhani. Iya. Ya udah. Lagu Kangen itu ciptaan atau bukan? Lagu Kangen itu ciptaan atau? Iya ciptaan lah. Ciptaan. Berarti Ahmad Dewa itu Tuhan dong. Ahmad Dhani Tuhan dong. Beda lah gimana? Oh, ke situ makin bingung Bapak analoginya ke lagu. Iya. Maka itu. Oh Kalau Ibu. saya penciptaan itu dari yang nggak ada menjadi ada. Ya kalau Tuhan Yesus kan media Marianya udah ada. Makanya maaf nih kalau ada yang Katolik yang terlalu mendewakan Bunda Maria. Udah Ibu, udah. Maksud saya Cukup maksud Ibu, saya, cukup. bukan sekilas aja secuil nyenggol sedikit. Karena dibilang kalau nggak ada Maria nggak ada Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Maria nggak ada Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus nggak ada Maria dong. Karena yang menciptakan Maria kan Tuhan Yesus. Iya, cukup Ani. Ani cukup Ani. Ani dengar Roma Ani. Dengaran kata Roma Ran. Iya. Oke. Nih Duran, nih teman-teman ya, kita spill dulu sedikit ya. Duran, Minayong itu apa lu sih? Itu perlu di Ya, dulu sih supaya teman-teman dulu tahu sih nih. gini, dulu ya waktu zaman Zoom ya boleh dibilang ya kami nih kita nih sering bercanda-bercandaan ya dia itu asisten pribadi saya Aspri. Oh sorry Pak, berarti Bapak maaf Beneran saya itu? nggak tahu ya, saya baru main TikTok. Itu Jadi beneran. nggak tahu. Serius itu Kalau ada Aspri? hubungan. Makanya bukan menyinggung Bapak ya, tanya aja maaf. dia. Nah, tanya Duran. aja dia. Duran, coba tanya Ah. siapa penemu Minayong? Hah? Penemu Minayong itu siapa? Penemu Minayong itu Muhammad bin Abdullah. Nih. Jadi gini, itu pertama lo saya Apyang itu ya ketemulah dengan Minayong sama si John. John itu orang Malaysia. Itu yang ngobrol-ngobrol lah. Ya, Ko Apyang lah boleh dibilang penemunya. Gitu. Benar gak sih? Tapi iya, tapi Duran selama dulu nggak seperti ini, kenapa sekarang kayak begini sih? Ya mungkin ya mungkin dulu belum ada yang spill fotonya Bang Ion. Sekarang kan udah ada yang spill fotonya Ko Apyang, jadi begitu. Tuh. Enggak aja. Yang nggak tahu kan namanya orang kan berubah. Orang itu pasti berubah, betul nggak? Emang kenapa Pak Ion? Ibu Apodi, Mau betul tahu? nggak? Orang itu berubah. Nggak tahu, aku baru kenal Minayong. Kemarin juga saya pernah naik yang lagi rame ngebahas tentang itu kan. Saya coba naik menjelaskan ke mereka walaupun awam, tetap
aja saya diturunkan kalau kira-kira Nggak omongan apa-apa saya. lah. Ibu bilang aja, lain kali jangan turunkan saya. Cukup suami saya yang turunkan saya. Itu. Gak bakalan, malah dicemooh sama itu karakternya saya rasakan. Iya, ibu begitu naik Sama langsung bilang gitu. Jangan turunkan saya. Cukup suami saya yang turunkan saya. Gitu. Ntar ibu nggak diturunin. Agak lah. sebelum naik ke si Yosep, aku naik dulu ke si ini, ke siapa itu yang Bang Oki. Cuman itu Bang Oki bagus banget loh. Apa tujuan Anda buka sebagai apologet, kata saya itu menginjil. Nah, kata Bang Oki, bagus lah, tolonglah begini begono, selaku kaum awam kami pendengar, cukup kami yang menerima ajaran Anda, jangan Anda merasa sok-sok ini. Iya Bu, begini oke. Tapi kalau giliran saya naik ke si Yosep, sama itu sama si RK, harus semau deweknya. Udah, ibu kan ya udah umur udah sepuh, udahlah, nggak usah terlalu banyak Duran gimana sih? ribut-ribut. Kan masih ada yang Bukan ribut Bapak, kan Bapak barusan yang ngomong, kita sebagai pendengar itu harus kritik, jangan asal nerima A B C D E F G Z. Sedangkan di gereja aja kalau ada sesi bertanya, saya suka bertanya loh Bapak. Iya. Bukti saya mengakui pendeta itu lebih mengerti menjelaskan firman Tuhan. Iyalah. Nah, di sini giliran para apologet, yang sok-sok merasa lebih unggul. Ya, buktinya keunggulan Anda itu di mana sebagai pelaku firman? Itu bukan yang di sini ya, bukan yang di room ini, yang di lain room, yaitu si Agatha yang paling saya kesel. Ya udah dihindarin aja, kalau emang kesel-kesel dihindarin aja. Biar ibu nggak Di sini aja nggak Bu, makin nggak usah di itu. sana. Biar ibu nggak makin kesel. Kan kalau ibu kesel kan suami ibu juga ikutan kesel. Suami udah Ya nggak kan? ada Pak. Oh udah nggak ada. Oh maaf ibu. Saya kira masih ada. Maaf ya. Gitu. Itu kalau sudah nggak ada itu, nah ini dia saya bilang bocornya kapan? 18 tahun yang lalu. Oh, sudah lama. Nah. Oh, 18 tahun bukannya bocor dong Bu. Atau 19 tahun lah, tahun 2008. Itu sudah Kalau lama. 18 tahun yang lalu berarti kan umur ibu 53 nih. Berarti 18 tahun yang lalu umur ibu 35. Itu bukan bocor, itu ngecas. Ibunya ngecas itu. 35 dikurangin tuh, kurang nggak 35 lah. Itu bukannya nggak tahu, memang disengaja sama ibu. Itu tadi lari ke situ karena gara-gara penciptaan. Maksud saya, pengalaman saya kalau dia si Agatha bercokol Yesus sampai sekarang mencipta. Nih, saya buktikan dengan pengalaman saya, kata saya. Nah, contoh, kami berhubungan. Giliran itu dia buka itunya, sangkanya saya nggak menghasilkan lagi ya, ibaratnya nggak produksi lagi, tatanya ini jadi. Itu termasuk Yesus mencipta. Kalau yang saya gugurkan, apa Yesus nggak mencipta? Ya bingung ngejawabnya, cuma nyonya kesana kesini, ujung-ujungnya diturunin perlahan, nggak turun secara damai tuh. Yang dibuka apa sih? Bingung saya dari tadi. Itunya dibuka, lalu ibu bocor apa sih yang dibuka? Sesuatu. Alah, pura-pura sudah nggak harus jangan pula. Ya kan saya nggak tahu itunya dibuka, lalu terjadilah Ibu, saya juga kebocoran. nggak tahu yang dibuka apa ini sih. Ini saya jadi bingung. Tadi saya bilang resletingnya dibuka, ibu bilang bukan. Bingung Bukan. itu saya. Bingung saya apa Ya, ini. pokoknya. balonnya. Oh, suami ibu tukang balon. Iya. Oh, jadi suka ditiup-tiup dong. Ah, suka niup-niup dong. Balon. Suka niup-niup balon dong. Aduh. Waduh, bahaya ibu. Oh, ini ibu yang kemarin dapat paus gede itu Bu.
Iya, belum ngerti tuh Pak, masih berdiam. Pak, sayang itu uang 300.000 itu Ibu, gimana sih? Gimana caranya itu Pak? Makasih sama yang 300 ngasih ya. atau 400 ya? 400 lah sayang itu. Gimana Ibu kalau caranya mau ngambil itu? tahu, Ibu ke kelurahan, minta orang kelurahan bantuin. Bawa kakak. Nggak usah Mas. KTP, cukup KTP. Serius Pak? Mesti diperagain ya. Aduh kasihan juga. 400.000 itu sayang Ibu. Agak, paus Usaha paling angus itu. cepet. Ya tujuan Enggak, saya. paus yang gede. Duran paus yang gede.